Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadha ma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Haji Kemal, kasih pembinaan pinjut ya, pembinaan tindak lanjut nggih, beserta seluruh jajaran dari tim Pak Haji Kemal, Bu Erni, Pak Hanif, dan yang lain yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam Sunan Giri, yang dalam hal ini diwakili Bapak Haji Abror MPD, segenap mahasiswa Universitas Sunan Giri yang hari ini telah melaksanakan kegiatan kerjasama antara Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan ini, yang merupakan kerjasama antara Balai dengan Universitas Islam Sunan Giri, yang setiap bulan sekali melaksanakan Khatmil Quran. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggemakan ayat-ayat Allah di balai ini, yang dengan harapan mudah-mudahan balai ini senantiasa dijadikan tempat yang tentram dan damai, adem, ayem, adem dalam segalanya, ayem dalam segalanya, dan mudah-mudahan energi positif akan senantiasa menggema dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada di balai ini. Karena bagaimanapun juga, sesuai dengan janji Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, bahwa tatkala Al-Quran dikhatamkan maka hadirlah 60.000 malaikat. Maka mudah-mudahan 60.000 malaikat ini masuk dan mendampingi seluruh petugas yang ada di balai ini, dan bersama dengan penerima manfaat untuk tetap senantiasa dalam kebaikan, dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang tadi yang saya sampaikan, bahwa jika dua hal ini kita jaga, maka Allah akan menjaga. Sekali lagi, dua hal ini kalau kita jaga, maka Allah pun akan menjaga. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah Al-Quran. Sholat ini adalah bagian yang tak terpisahkan, karena bagaimanapun juga pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Jikalau sholatnya baik, maka baiklah yang lain. Jikalau sholatnya rusak, maka rusaklah yang lain. Bagaimana cara kita menjaga? Maka sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud, apa pertama kali amal apa yang paling Allah cintai? Maka Rasulullah menjawab as-sholatu ala waktiha, sholat yang dilakukan pada waktunya. Pertanyaan yang lain, amal apa yang paling utama? Ternyata Rasulullah pun menjawab as-sholatu ala waktiha, sholat yang dikerjakan pada waktunya. Pertanyaan yang lain, amal apa yang paling mendekatkan ke surga? Maka Rasulullah pun menjawab as-sholatu ala waktiha, sholat yang dikerjakan di awal waktunya. Ini berarti bukan hanya ini amal yang akan menjadi baik pada hari kiamat, tapi ini adalah amal yang paling utama, yang paling Allah cintai dan mendekatkan kita ke surga. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita ya kemanapun kita berada, apalagi kita dikasih leluasa untuk bisa berhenti dimanapun, maka ini pun kita bisa berhenti ketika adzan mengumandang, karena adzan itu adalah panggilan Allah melalui muadzin. Sekali lagi, adzan itu adalah panggilan Allah melalui muadzin. Untuk yang perempuan ini bagaimana? Ya kemana-mana yang di tasnya itu ada mukena. Sekarang ini praktis ada mukena yang bisa dilipat, namanya mukena traveling. Ada mukena traveling, ini di bawah, selalu ada di tas.
Jadi buat perempuan ada dua hal yang tidak boleh ditinggalkan itu. Yang pertama adalah mukena, yang kedua adalah pembalut. Jadi di tasnya perempuan itu yang masih produktif, yang pertama adalah mukena, yang kedua adalah pembalut. Kenapa pembalut itu harus ada? Harus ada. Barangkali bocor sewaktu-waktu, atau barangkali ada sesuatu, maka pembalut ini adalah untuk menjaga kesucian perempuan. Kenapa mukena? Karena perempuan ini butuh aurat untuk ditutup ketika mau sholat. Kadang-kadang baju yang dipakai ini kan juga kena najis, rentan, apalagi pola sekarang baju Arab dibawa ke tanah air. Jadi baju Arab dibawa ke tanah air itu baju yang bagaimana? Baju yang nyapu lemah. Pernah lihat saudara perempuan yang pakai baju yang lembreh itu kalau pakai baju lembreh di tanah air ini beda dengan di Mekah sana, karena di Mekah sana tidak ada kandang ayam, tidak ada kandang sapi, paling kotoran burung. Tapi di sini tanah-tanah ini rentan dengan ada najis di situ. Lah kalau kemudian nyapu jalan, kira-kira perkiraan banyak kena najisnya atau tidak? Kalau mau sholat, padahal syarat sahnya sholat adalah suci badan, pakaian, tempat dari najis, sehingga perlu ada baju ganti. Ini kalau kita jaga, Allah pun akan menjaga kita. Sekali lagi, kalau ini kita jaga, Allah pun akan menjaga kita. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Allah menurunkan itu adalah dalam rangka Allah menjawab persoalan-persoalan manusia terhadap kehidupannya. Namanya firman Allah berarti ketika kita membaca secara tanpa kita sadari, ketika kita membaca Al-Quran, kita ini sebetulnya bercengkrama dengan Allah, berdialog dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Setiap saat kita berbincang-bincang dengan Allah, maka itulah yang kemudian apa maziyah yang dapat diambil oleh orang-orang yang senantiasa melanggengkan Al-Quran. Maka Allah akan memberikan nuraninya bersih dan jernih, yang dalam setiap saat ini akan menjadi piranti penting di dalam rangka apa? Mengkomunikasikan seorang hamba dengan sang Khalik. Belum lagi kalau kita urai man qara'a harfan min kitabillah falu hasanatan, siapa yang membaca dari kitab Allah, maka baginya akan mendapatkan, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan bi asyri amsalihah, dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, 10 kali lipat. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi Rasulullah menyebutkan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau kemudian diurai lagi, ternyata setiap huruf Al-Quran itu dijaga 10 malaikat. Nah, kalau kemudian apalagi yang hadir ini yang membaca tadi adalah hafidh-hafidhah, hamalatul Quran. Lantas bagaimana jika kemudian kehafalannya betul-betul dijaga kemungkinannya, yang setiap saat di dalam rangka menjaga mungkinnya? Kemarin disampaikan oleh Profesor Nazaruddin, Bapak Menteri Agama kita, bahwa untuk menjaga kemungkinan paling tidak sehari itu minimal 3 juz. Minimal 3 juz. Kalau sudah hafal betul, dijaga minimal 3 juz. Kalau sehari minimal 3 juz, lidahnya ini tidak pernah berhenti tidak pernah berhenti membaca Al-Quran, talil Quran. Nah, inilah yang kemudian talil Quran itu sendiri kan salah satu dari 4 yang dirindukan surga. Kalau lidah ini senantiasa
dengan Al-Quran yang terucapkan, maka betul jikalau siapapun yang menjaga Al-Quran, bukan hanya Al-Quran itu secara implisit terkandung makna yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan, tetapi secara spiritual Al-Quran itu menjadi energi yang tersendiri. Karena itulah di dalam Al-Quran surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu terdapat rahmat, terdapat petunjuk, rahmat, kemudian wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa obat, wa rahmah lil mu'minin, terdapat obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Allah menurunkan Al-Quran, terdapat di dalamnya obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Sekali lagi, siapa yang menangkap adalah orang-orang yang beriman. Maka inilah mudah-mudahan dengan khatmil Quran yang kita jalankan ini sesuai dengan hajat kita tadi, mudah-mudahan balai ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Universitas Islam Sunan Giri beserta seluruh dosen dan mahasiswanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pun mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil alaina kullal asir bi jahil basyirin nadhir. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Allahumma sahhil umurana wa hasil maqasidana balighna ilaika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Sekian, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.